Oke, kita masuk di strategi yang terakhir, yaitu tentang mengatur lingkungan yang ada kaitannya dengan distraksi, musuh atau penyebab kita untuk menunda-nunda kerjaan yang harusnya kita lakukan. So, strateginya ngomong seperti ini. Kita harus mengatur lingkungan kita, ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita beraktivitas. Lingkungan di mana kita kerja, lingkungan di mana kita beraktivitas yang seharusnya kita lakukan, sehingga lingkungan tersebut menunjang kita untuk melakukan sesuatu tersebut, sehingga kita nggak perlu mengandalkan motivasi yang naik turun. Nah, oleh karena itu atur lingkungan sedemikian hingga minim distraksi. Distraksi buat tiap orang beda-beda. Mungkin itu smartphone, mungkin itu nonton, mungkin itu hal-hal lain ya, yang mungkin kalian harus mengubah meja kerja kalian sehingga minim distraksi. Dan membuat kita lebih mudah untuk melakukan tindakan 2 menit. Ya, oleh karena itu sekarang saya encourage kalian untuk ngelihat meja kerja kalian, lingkungan di mana kalian harusnya bekerja. Kemudian kalian atur lingkungan kalian supaya kalian lebih mudah untuk melakukan tindakan 2 menit ini. Karena semuanya akan dimulai dari tindakan 2 menit yang akhirnya membuat kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya harus kalian lakukan yang sudah berapa lama ini kalian tunda-tunda. Oke? So kita langsung masuk di worksheet-nya. Ini adalah worksheet saya. Action plan di mana saya mengatur lingkungan saya. Untuk mempersiapkan kuliah, saya harus menjauhkan smartphone jauh-jauh gitu kan supaya saya lebih konsentrasi. Kemudian saya membuka buku teks hingga persiapannya selesai. Ya, jadi kalau saya nyiapin di hari yang pertama, buku teksnya jangan saya tutup. Ya, sehingga saya nggak harus nyari buku teks tersebut. Buku teks itu udah harus terbuka di aplikasi di mana saya melihat soft file dari buku teks tersebut. Ya, itu tentang mempersiapkan kuliah. Tentang merancang kelas online, maka saya harus buka Notion-nya terus-menerus ya. Oleh karena itu, belakangan ini saya makin jarang untuk matiin laptop ya. Laptop saya selalu terbuka, kalaupun saya matiin biasanya di weekend, sehingga begitu saya buka, Notion-nya udah kebuka gitu. Jadi saya nggak perlu susah-susah buat nyari, nggak perlu susah-susah atau nunggu lama untuk restart komputer saya ya. Kemudian saya biasa pakai lagu kalau saya lagi ngerancang kelas online, lagunya pun udah disiapin dalam bentuk playlist ya. Kemudian lagi-lagi nih menjauhkan smartphone ya. Merekam kelas online juga sama, menjauhkan smartphone, kemudian saya harus bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih pagi, maka biasanya situasi juga jauh lebih sepi ya, sehingga saya bisa rekaman dengan baik. Oke? Nah, kalau kalian lihat di sini, semuanya ada satu penyebab yang sama ya, atau lingkungan yang kadang membuat saya secara pribadi, mungkin juga kalian menjadi terdistraksi dan akhirnya nggak melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu smartphone. Oke? Nah, tentang smartphone saya akhirnya memutuskan untuk membahas ini di satu slide ini ya. Jauhkan smartphone, jangan cuma silent ya. Kita sebetulnya untuk some of us ya yang kerjaannya bukan dokter, kerjaannya bukan pemadam kebakaran, sebetulnya ada banyak hal yang nggak penting yang akhirnya kita lihat gara-gara ada notif di smartphone tersebut. Grup yang udah lama kita nggak terlibat, ataupun orang hanya ngasih sekedar say hi, selamat pagi yang bisa kalian balas nanti, atau ngasih hal-hal yang sebenarnya bisa kalian baca di internet atau kalian baca di medsos nanti siang. Kalian nggak perlu tahu sekarang. Jadi jangan cuma silent ya, tapi ya saya betul-betul memang jauhin smartphone tersebut. Karena kalau cuma sekedar silent, dia akan bergetar dan saya akan tergoda buat ngambil smartphone tersebut ya. Lalu yang kedua, kalian bisa gunakan yang namanya Pomodoro Session atau Pomodoro Technique, di mana pekerjaan kalian itu di timer ya, dikasih waktu 25 sampai 45 menit. Kemudian kalian istirahat 5 menit, kemudian kalian kerja lagi 25 sampai 45 menit ya. Kalian bisa lihat atau nanti saya akan buat kelas khusus tentang Pomodoro Session. Kalian bisa cek di smartphone kalian, biasanya itu ada yang namanya app dari Pomodoro Session ini ya. Tapi ironis juga ya, Pomodoro Session-nya itu atau app-nya tersebut ada di handphone. Jadi kalau bisa jangan install di handphone ya. Kalian harus install di komputer kalian misalnya ya. Kemudian komputer kalian juga harus dinonaktifkan dengan setiap notifikasi, misalnya WhatsApp di situ atau Line yang kadang bunyinya bisa merusak konsentrasi kalian dan akhirnya bikin kalian jadi nunda-nunda kerjaan kalian. Ya. Yang ketiga, gunakan app untuk memantau waktu kita saat mengerjakan sesuatu. Kalian bisa pakai timer, pakai Pomodoro Session ini misalnya. Kemudian kalau kalian kayak saya, kalian akan merasa puas begitu kalian menggunakan waktu dengan baik, di mana kelihatan semua tuh ya, bahwa saya sudah mengalokasikan misalnya 2 kali 45 menit untuk bekerja secara fokus penuh ya, untuk mengerjakan hal-hal yang memang seharusnya kalian kerjakan. So, itu semua dari strategi yang ketiga, di mana kita harus mengatur lingkungan kita. Saya encourage kalian untuk dengan berani menjauhkan smartphone, menguninstall setiap aplikasi yang bisa bikin kalian terdistraksi di komputer ya, dan juga melihat meja kerja kalian, membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk kalian lakukan. Terutama menjadikan 2 menit tadi
yang aturan 2 menit tadi nggak sampai 2 menit juga. Oke, so itu semua strateginya, dan di video selanjutnya saya akan sampaikan kesimpulan dan juga final thought dan juga pemikiran tentang kelas ini ya, di mana kita belajar berhenti menunda dan tingkatkan produktivitas.